Umba sushi kare bapop gengs. Kamu sekarang ada di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, tanah orang-orang mati yang dibangkitkan. Kamu tiba di Toraja malam hari, jadi kamu harus mencari tempat nih untuk nginap terlebih dahulu. Kita ke Toraja bagian utara, tepatnya di kota Rantepao. Kota dengan landscape alam yang hijau dan beriklim sejuk. Kamu bisa nginap di rumah tongkonan yang ada di situs-situs purbakalanya. Nah, salah satu yang paling populer itu ya adalah Ketekesu. Jaraknya 5 km dari kota Rantepao. Tapi, karena terlalu ramai kunjungan, aku akan ngajak kamu nih ke salah satu area tongkonan tua yang lumayan sepi. Iklim dingin ditemani suara binatang malam akan membuatmu tidur nyenyak saat melepas lelah. Wah, selamat pagi buta. Seperti kebanyakan desa dan perkampungan, ritme orang-orang Toraja lambat tapi teratur. Bangun pagi adalah kebiasaan mereka. Dibangunkan alarm alami, kolaborasi antara kokokan ayam, suara anjing, dan nyanyian burung. Bangunlah lebih cepat ya, karena jika waktumu sedikit di Toraja, sayang sekali jika kamu tidak merasakan pagi Toraja dengan seksama. Oke, waktunya untuk melihat dengan jelas ukiran rumah tongkonan tempatmu menginap. Ukiran kerbau dan tanaman sebagai lambang kemakmuran, sedikit ukiran bergambar orang-orang sebagai lambang kekeluargaan, dan ada ukiran matahari simbol menyambut kelahiran. Rumah tongkonan dulunya adalah tempat para keluarga besar. Untuk tongkonan Buntu Pune sendiri, ini merupakan kediaman keluarga Pong Maramba, tokoh pejuang Toraja yang melawan pendudukan Belanda, pemangku adat yang cukup dikagumi. Dan rumah yang kamu tempati menginap ini dulunya juga berfungsi sebagai benteng pertahanan keluarga. Rumah tongkonan memang sangat khas, panjang persegi dengan atap seperti perahu, bergaya panggung dengan 2 bagian, bagian bawah tempat biasanya anjing piaraan nyender santai, lalu di bagian atas adalah tempat penghuninya. Tidak begitu banyak sekat, kecuali 1 kamar khusus. Rumah tongkonan dari banyak cerita orang Toraja yang pernah aku temui sebelumnya, mengatakan bahwa itu adalah simbol feminitas, menjaga dan mengayomi. Sedangkan alang adalah simbol maskulinitas, melindungi dan menghidupi. Dahulu jika ada tamu yang bertandang, maka ia tak langsung ke atas rumah. Ia harus singgah di alang semalaman. Si empunya akan memantau dari atas rumah untuk mengetahui apakah mereka ini lawan atau kawan. Nah, saat ini, area tongkonan lebih berfungsi sebagai properti wisata. Ini artinya kamu bisa nginap di rumah ini kalau tuannya mengizinkan. Jika dahulu nggak boleh ada bangunan hunian lain di belakang atau samping rumah tongkonan, sekarang udah ada bangunan rumah hunian sebagai pengganti. Tapi yang boleh bangun rumah sekitar situ hanya keluarga aja. Namun beredar cerita di kalangan tertentu nih bahwa salah satu cara orang Toraja melawan gempuran peralihan fungsi lahan untuk kebutuhan wisata, seperti pembangunan hotel, atau kebutuhan pertanian skala besar, seperti kebun kopi untuk industri, adalah dengan mengubah area tongkonan sebagai lokasi wisata budaya. Mereka beneran dibuat mati kutu, tapi apalah daya, tongkonan ratusan tahun bisa selamat, tidak dihambur oleh pembangunan dan perkembangan, adalah dengan tunduk di bawah logika pariwisata. Meskipun itu berarti mengubah pola masyarakatnya sendiri. Nah, pagi-pagi di area situs tongkonan, biasanya penjaga akan membuatkan kopi untuk para tamunya. Disediakan di alang yang berjejer di depan rumah tongkonannya. Tapi jika tidak, kamu bisa cari kopi hangat di warung-warung terdekat kok. Ada banyak kopi di sana. Kopi Toraja adalah salah satu andalan Nusantara. Kamu sangat-sangat tidak beruntung jika tidak sempat meminumnya. Ada warung yang agak jauh nih di arah Buntu Pune yang bernama Warung Kopi Toraja, milik bapak tua bernama Sulaiman Miting. Dari arah depan, warungnya itu bercat putih, bertengger mobil off-road, dengan pelang nama warungnya yang agak kecil. Nah, di sana, pesanlah kopi dengan seduhan tubruk. Biasanya, tuan rumah menyuguhkannya bersama depatori, cemilan khas dari gula merah dihiasi biji wijen.
Duduklah sejenak, nikmati kopimu, dan akan kuceritakan 1000 kisah yang teraduk di secangkir kopi tersebut. Kopi ini pernah menjuarai pertandingan kopi specialty. Namun, ironisnya, hak paten Toraja justru dimiliki oleh Toarco, anak perusahaan Kikofi dari Jepang. Toarco menawarkan bibit kopi, fasilitas, dan modal kepada petani. Tapi, hasil panennya dibeli oleh Toarco untuk memenuhi kuota ekspor yang jumlahnya sampai jutaan ton per tahun. Salah satu tempat yang berhasil dikuasai Toarco adalah Pulo Pulu, daerah tertinggi di Toraja Utara, 2.200 hingga 2.400 meter di atas permukaan laut. Kampung penghasil kopi Arabica terbaik. Oke, mari seruput kopimu kembali. Sebelum ajak kamu mendengarkan kisah lebih lampau di abad ke-19, saat perang kopi terjadi, melibatkan kerajaan pesisir Goa Bone, Enre Kangluwu, berebut kopi-kopi dari ketinggian Toraja, yang juga menjadi babak baru perjalanan kopi Toraja ke medan perdagangan dunia. Tapi, mereka tidak bisa mengalahkan kelihayan orang Toraja menggunakan sumpit beracun dan memanfaatkan topografi alamnya yang berbukit. Namun, semua luluh lantah setelah Belanda menduduki ketinggian Sulawesi. Tidak hanya bisa menaklukkan kerajaan pesisir dan orang-orang Toraja dijadikan budak, salah satu kebun kopi di Bolokan Toraja Barat pun dikuasai. 1905, wajah Toraja perlahan berubah. Orang-orang asing mulai berdatangan, mempelajari adat Toraja yang unik, mengambil hasil buminya, dan menceritakannya kepada dunia. Sehingga banyak yang tertarik mengunjunginya. Dan dimulailah kisah awal Toraja menjadi daerah pariwisata. Oke, matahari sepertinya semakin terik, bergegaslah. Beruntungnya, siang di Toraja tidak begitu panas. Habiskan kopimu dulu ya, dan akan kuajak kamu berjalan-jalan ke pasar tradisional di Rantai Pao. Pertama, ada pasar Tedong, tempat kerbau, babi, dan hewan-hewan lain dijual. Sambil menelusuri pasar, akan aku ceritakan bagaimana orang Toraja memutar uangnya agar tidak keluar kampung. Jadi, sebelum Kristen sebagai agama mayoritas dibawa oleh orang Belanda di tahun 1905, mereka ini masih menganut kepercayaan tua yang bernama Aluk Todolo atau Alukta, yang percaya bahwa Puang Matua adalah pencipta dan pemilik langit dan bumi. Dalam kepercayaan Alukta, orang terkemuka yang telah mati harus disembelihkan atau dipenggalkan kerbau yang bisa menemaninya ke nirwana. Kepercayaan dari Alukta inilah yang mengawetkan upacara kematiannya, bernama Rambu Solo, yang mulai dilaksanakan sejak abad ke-9 Masehi. Rambu Solo berarti sinar yang turun, simbol dari kepulangan atau kematian. Ini adalah perhelatan duka paling besar dan mahal. Salah satu tempat perputaran uang orang Toraja, tempat transaksi ekonomi terbesar, yang melibatkan dan menguntungkan hampir semua pihak. Seperti peternak babi dan kerbau sebagai hewan persembahan wajib untuk pesta. Petani, penghasil sayur mayur, buah-buahan dan rempah-rempah pendukung sajian pesta. Penghasil balok, tuak lokal dari aren dan endau, yang menjadi salah satu minuman wajib saat berada di acara-acara, selain kopi tentunya. Lalu pedagang di pasar-pasar yang menjajakan semua komoditas tersebut. Jasa acara, dari dekorasi, peminjaman sound system, salon dan pembawa acara. Di acara ini, keluarga dari almarhum akan menerima sumbangan ternak dari kerabat dan sahabat. Satu ekor babi di pasar itu bisa dihargai sekitar 5 juta rupiah, tergantung ukurannya. Nah, sumbangan yang biasanya tidak disembelih akan dibawa pulang, dirawat, diternakan, hingga menghasilkan anak banyak. Yang berarti tabungan keluarga bisa bertambah lagi hingga ratusan juta. Untuk kerbau, ada loh yang disebut dengan Tedong Bonga. Kerbau berkulit putih albino campur hitam, yang dianggap sebagai rajanya kerbau, yang harganya itu bisa mencapai 1 miliar rupiah. Pesta kematian ini bahkan selalu menjadi incaran wisatawan, yang berkontribusi kepada isi kas daerah tentunya. Salah satu tontonan pesta yang sering ditunggu-tunggu adalah Tedong Silaga atau saling mengadu kerbau.
Kemudian yang menarik adalah acara setelah penguburan, disebut dengan manene. Ritual mengganti pakaian mayat yang telah dikuburkan dalam waktu tertentu. Jasad akan dibersihkan, lalu pakaiannya diganti sesuai jenis kelamin. Jika pria, akan dipakaikan setelan jas rapi, lalu jika perempuan, akan dikenakan gaun rapi. Setelah itu, keluarga akan makan bersama. Banyak loh kabar yang beredar, mayat-mayat ini bisa dibuat berjalan. Baik saat akan dibawa ke kuburan, ataupun saat akan diajak makan bersama di pesta manene. Tapi sampai saat ini belum ada pertunjukan langsungnya sih yang aku lihat. Nah, jika kamu sempat ke pasar kedua, yakni pertokoan pernak-pernik atau pasar pagi Rantai Pao, kamu bisa membawa cindramata berupa patung, yang disebut sebagai tahu-tahu, yang sebenarnya adalah patung pengganti untuk orang yang udah meninggal. Tahu-tahu ini biasanya disimpan di depan kuburan. Ya, saat ini sih udah banyak ditemui di pasar, menjadi oleh-oleh khas untuk para wisatawan. Tapi, kalau kamu agak takut untuk memandangi tahu-tahu, ada banyak kok oleh-oleh khas lainnya yang bisa dibeli di pasar. Nah, dari Rantai Pao, aku mau ajak kamu nih jalan-jalan ke Makale, kota yang terdapat kolam besarnya, tempat berdirinya patung Laki Padada di tengah-tengah, yang dipercayai sebagai nenek moyang orang Toraja, dan pencetus kerajaan Sangala, wilayah yang ada di perbatasan Toraja Luwu. Nah, di kolam ini pesanlah lagi secangkir kopi. Duduk sebentar aja, melihat lalu lalang orang-orang dari luar Toraja. Nanti kamu bisa mengunjungi pasar Makale. Di pasar tersebut, ada loh dijual sepu, tas-tas kecil selempang yang dulunya digunakan oleh wanita Toraja untuk menyimpan sirih, dengan rajutan bermotif dan berwarna khas kain Toraja. Wah, sepertinya kamu udah cukup lama nih berjalan-jalannya. Perut pasti udah keroncongan nih. Mari deh kita mencari makan. Jika kamu salang alias penganut agama Islam, maka carilah warung yang bertuliskan halal ya, agar tidak salah masuk warung yang kebanyakan berisi menu olahan daging babi. Nah, setelah santap sore, sekarang kamu bisa mengunjungi destinasi wisata untuk menyegarkan diri. Sebelum kembali ke kotamu, ada banyak pilihan loh, ke tempat patung Yesus terbesar yang ada di Buntu Burake Makale, atau ke objek wisata kuburan Londa di Sanggalangi Rantai Pao, atau kamu bisa berkemah lah semalaman di Lolai yang disebut sebagai negeri di atas awan. Berada di ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut, kamu bisa menyaksikan matahari terbenam dan terbit yang cantik. Oke, sang mane sang baine, perjalanan kita udah berakhir nih. Jika kamu pernah mengunjungi Toraja sebelumnya, tinggalkan kesan-kesan kamu di kolom komentar ya.